Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini insyaallah kita kajian perdana dari Sirah An-Nabawiyah, yaitu sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita awali perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan kenapa kita belajar sirah. Kenapa kita belajar sirah? Yang pertama adalah karena para salafus saleh saja mereka mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang terdahulu, tabi'in, ya, mereka mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Beliau mengatakan, kunna mu'allam maghaziyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa sarayahu kama nu'allam suratan minal Qur'an. Dahulu sejarah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar diajarkan kepada kami, layaknya kami diajari tentang suatu surat dari Al-Quran. Jadi mereka diajari sirah sebagaimana mereka diajari apa? Surat dari Al-Quran. Menunjukkan akan pentingnya belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai disebutkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang mufassir, ahli tafsir, beliau sampai punya majelis khusus untuk mengajarkan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ahli tafsir, tapi mengajarkan apa? Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada majelis khusus, yang menunjukkan bahwasanya belajar sirah ini sangat penting. Karena disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala pentingnya belajar sirah. Wa aslul usuli al-ilm, fondasi dari segala sesuatu itu adalah ilmu. Wa anfa'ul ulumi an-nadharu fi siyari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang paling bermanfaat, kata beliau, adalah ilmu tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu sirah, belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ilmu yang paling bermanfaat. Karena dengan kita belajar sirah itu sebenarnya bisa memperbaiki hati kita, bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati ya kita. Di antaranya adalah penyakit sombong, ujub. Mungkin bisa jadi ketika kita rajin sholat, terutama sholat malam, dengan menghabiskan banyak juz, itu muncul rasa ujub dalam diri kita. Hebat juga saya, malam ini bisa khatam 2 juz misalnya. Kalau kita baca sirah Nabi, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 rakaatnya 5 juz, sehingga hilanglah penyakit hati dalam diri kita. Jadi di antara manfaat daripada belajar sirah adalah menjadikan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita itu hilang. Di antaranya adalah riya, sombong, ujub, dan yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita belajar sirah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Dan dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Dan kita tidak bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bila kita tidak mempelajari sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa meneladani Nabi kalau kita tidak mengenal Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena minimnya seorang tentang Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang dijadikan suri tauladan adalah para penyanyi, para pemain bola, artis-artis dan yang lainnya. Benar atau tidak? Karena minimnya seorang terhadap sirah Nabi, sirah para sahabatnya, sehingga yang mereka jadikan suri tauladan adalah mereka-mereka, yaitu para pemain bola, artis-artis, penyanyi, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita belajar sirah? Untuk supaya kita ini paham Al-Quran dengan baik. Untuk supaya kita paham Al-Quran dengan baik. Apa hubungannya sirah dengan Al-Quran? Hubungannya adalah karena di dalam Al-Quran itu terdapat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dan kita bisa tahu sebab turunnya ayat itu kalau kita belajar apa? Sirah. Contohnya misalkan sebab turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Apa sebab turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas? Sebab turunnya adalah karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam disihir. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam disihir, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya sakit dan turun padanya malaikat. Kenapa orang ini? Ya, maka malaikat satu mengatakan dia telah disihir. Di mana buhul-buhulnya? Buhul-buhulnya itu ada di sumur tua, ya, yang disimpan oleh penyihirnya. Kalau tidak salah nama penyihirnya adalah Labid bin Aqsa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya, ya, diantaranya adalah Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, untuk mengambil buhul-buhul tersebut. Ternyata buhul-buhul itu ada 11 ikatan. Ya. Turunlah surat Al-Falaq An-Nas yang kalau digabung ada 11 ayat. Ya, jadi setiap melepaskan buhul-buhul tersebut dibacakan ayat Qul a'udzu birabbil falaq, ya, min syarri ma khalaq. Ini diantara kaitan antara sirah dengan Al-Quran. Dan juga di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali kisah-kisah. Di antaranya misalkan kisah perang Uhud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kisahnya dalam surat Al-Imran. Kemudian kisah perang Badar yang disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Kemudian perang Ahzab atau perang Khandaq yang disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ahzab. Jadi kenapa kita belajar sirah? Supaya kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita belajar sirah? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencintai Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak bisa mencintai seseorang kalau kita tidak mengenal orang tersebut. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka supaya kita bisa mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hendaknya kita belajar sirah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu keutamaannya sangat luar biasa. Yang disebutkan dalam hadis, ketika ada orang Arab Badui yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mata sa'ah, kapankah hari kiamat? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, wa ma'adat talaha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Maka orang Arab Badui ini mengatakan, aku persiapkan untuk hari kiamat itu dengan tidak banyak sholat, puasa, dan sedekah. Jadi saya persiapkan untuk hari kiamat itu sholat ya nggak banyak, mungkin yang wajib saja yang saya kerjakan. Puasa juga nggak banyak, ya, hanya puasa Ramadan. Kemudian sedekah saya juga tidak banyak. Namun kata dia, walakin uhibbullah wa rasulah, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabda, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai.
bin Malik radhiyallahu anhu, perawi daripada hadis ini, mengatakan fama farihal muslimuna bi syai'in ba'dal islami ma farih bi hadzal hadis. Kaum muslimin tidak pernah mereka itu sebahagia ini, ya. Setelah mereka masuk Islam itu enggak pernah sebahagia ini ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Maka kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi mithli a'malihim. Maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Kita nggak bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya 100% itu berat, ya. 1 rakaat 5 juz itu kita nggak bakal kuat, berat sekali. 1 juz untuk 11 rakaat saja kita sudah komplain. Bagaimana dengan 1 rakaat 5 juz? Kita mungkin berat, ya. Tetapi kita bisa berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan syarat kita mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Iman kalian tidak akan sempurna sampai aku lebih kalian cintai melebihi ayah kalian, anak-anak kalian, dan juga seluruh manusia. Jadi kita dituntut untuk, ya, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada ayah kita, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Ini gak bisa kita terapkan kalau kita tidak mengenal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang itu dia dicintai karena 2 hal. Kita mencintai orang itu karena 2 hal. Yang pertama adalah karena jasanya kepada kita. Yang kedua adalah karena akhlaknya. Jadi kita suka sama orang itu yang pertama adalah karena jasanya. Seperti orang tua kita memiliki jasa yang sangat besar kepada kita, melahirkan kita, kemudian merawat kita, memberikan nafkah kepada kita, mensekolahkan kita. Jasa orang tua yang begitu besar, maka kita mencinta kepada mereka. Maka bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jasanya kepada kita itu lebih besar daripada jasa orang tua kita? Jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa. Beliau sampai rela dilempari wajahnya hingga berlumuran darah. Beliau sampai rela untuk dihina dengan berbagai hinaan, dan juga beliau sampai dimusuhi oleh kerabatnya, bahkan sangat dimusuhi oleh pamannya sendiri. Itu untuk siapa? Di antaranya adalah untuk kita, agar agama itu sampai ke tanah air kita, sehingga dengan itu kita masuk ke dalam agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kita orang yang bahagia di dunia dan nanti di akhirat. Ini jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, yang dengan itu kita mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah kita mencintai seorang itu karena akhlaknya. Kita kalau melihat ada orang itu dia baik, santun, suka traktir, suka atau tidak bersama dia? Ya suka. Tapi kalau orang yang omongannya kasar, suka membohongi, suka ngambil barang kita, pasti kita tidak suka sama dia. Tapi kalau dia akhlaknya bagus, kalau muamalah bagus, dermawan, kata-katanya santun, pasti kita akan mencintai dia. Dan itulah yang ada dalam diri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara mukjizat yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sampaikan beberapa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa.
Kemudian jamaah yang dimakan oleh Allah, kenapa kita belajar sirah? Karena belajar sirah itu untuk supaya kita bisa memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Karena dengan kita belajar sirah sekaligus juga kita belajar akidah. Dengan kita belajar sirah juga sekaligus kita belajar tentang fikih. Jadi ilmu sirah ini tidak hanya kita belajar tentang cerita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di dalam kita belajar sirah itu sekaligus juga kita belajar akidah, sekaligus juga kita belajar fikih. Di antaranya adalah di dalam sirah terdapat pelajaran akidah. Itu kita bisa baca di detik-detik wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, maka di antara yang beliau ucapkan adalah laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai kuburan atau menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka itu sebagai masjid. Kemudian dari sirah juga kita belajar fikih, yaitu ketika di detik-detik wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sakit keras, kemudian datang waktu sholat sudah dikumandangkan iqamah, para sahabat sudah berdiri berbaris di shaf untuk mengerjakan sholat, tinggal menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih pingsan. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, as-salat nas, apakah manusia sudah pada sholat? Maka dijawab, la hum yantadziruna, belum, mereka sedang menunggu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diambilkan air, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam riwayat itu beliau mandi. Kemudian ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mandi hendak berdiri mau sholat lagi, maka beliau jatuh pingsan lagi. Ketika beliau pingsan, beliau sadar, beliau tanya lagi, as-salat nas, apakah manusia sudah mengerjakan sholat? Maka dijawab, la hum yantadziruna, belum, mereka masih menunggu. Maka Nabi minta diambilkan air lagi, kemudian beliau guyurkan badannya. Kemudian setelah itu beliau berusaha bangkit lagi, begitu bangkit jatuh lagi pingsan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sadar, beliau bertanya lagi, as-salat nas, apakah manusia sudah salat? Maka dijawab, la hum yantadziruna, belum, mereka masih menunggu. Maka Nabi minta diambilkan air kembali, beliau guyur lagi badan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sisi pendalilan dari cerita ini, dari pelajaran fikih? Sisi pendalilannya adalah orang itu kalau pingsan, maka ketika dia hendak sholat tidak sekedar berwudu, tapi harus apa? Mandi. Ya, ini belajar sirah kita juga bisa belajar apa? Fikih. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita belajar sirah? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita belajar sirah bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang teladan yang sempurna untuk presiden, bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai pimpinan apa? Negara. Untuk panglima perang juga bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para ayah juga bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para suami juga bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk para guru juga bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk para orang-orang yang memiliki sahabat bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sahabat. Yang teladan yang sempurna ini tidak kita dapati pada diri nabi-nabi yang lainnya. Misalkan kita ingin mencontoh Nabi Isa alaihissalam, sebagai seorang ayah, kita tidak dapat di sejarah Nabi Isa alaihissalam memiliki
anak bagaimana muamalahnya dengan anak. Juga kita ingin belajar dari Nabi Isa sebagai seorang suami yang baik. Juga kita tidak dapat di sejarah Nabi Isa alaihissalam memiliki istri, bagaimana muamalah dari Nabi Isa alaihissalam bersama istrinya. Jadi kita bisa ya dengan belajar sirah kita bisa meneladani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala sisinya. Tapi yang pertama kita lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang, beliau tetap tawadu. Beliau tetap mengajak musyawarah para sahabat. Di antaranya adalah ketika perang Uhud. Ketika itu terjadi perselisihan antara sahabat senior dengan sahabat junior. Sahabat senior inginnya tetap berada di Madinah. Di Madinah ya kita tunggu saja musuh datang. Dengan itu kita mendapatkan banyak manfaat, banyak keutamaan. Kita berada di tempat kita bisa atur strategi, wanita-wanita bisa kita manfaatkan, mungkin bisa masak dan yang lainnya. Tapi sahabat junior, terutama mereka yang tidak ikut perang Badar, mereka mengatakan tidak. Kita harus apa? Keluar. Kita harus keluar. Tidak ada sejarahnya kita ini jago apa? Kandang. Kita harus apa? Keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pihak mana sebenarnya, Pak? Nabi itu berada di pihak sahabat senior, yaitu ingin tetap nunggu musuh di Madinah. Tapi karena begitu sahabat junior ini begitu menggebu-gebu, akhirnya keputusan musyawarah diambil kesepakatan ikut sahabat junior. Bayangkan tawadunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan dari sahabat junior inilah yang diikuti. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya keluar dari Madinah menuju Uhud. Dan apa yang terjadi ketika di perang Uhud? Kaum muslimin kocar-kacir, hampir apa? Kalah. Terbunuh di perang Uhud itu pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai. Tapi ketika selesai perang, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memarahi sahabat-sahabat yang junior? Nabi tidak marahi, dan Nabi tidak mengungkit kembali hasil musyawarah. Ini gara-gara kamu nih, ya, gara-gara kalian nih, nggak mau ikut yang lebih apa? Senior, nggak mau ikut yang lebih senior, nggak mau ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang. Ini perlu untuk kita apa? Contoh. Kemudian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak kecil. Ini teladan bagi para ayah. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sayangnya kepada anak-anak kecil. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat menggendong cucunya yang bernama Umamah binti Abdul As. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berkhutbah, Hasan dan Husain masuk ke dalam masjid. Kemudian ya mereka jatuh. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhentikan khutbahnya, mengambil Hasan dan Husain dan menggendong keduanya sembari melanjutkan apa? Khutbah beliau. Dan juga ya, sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak ketika beliau sedang salat, Hasan dan Husain datang. Nabi ketika sedang sujud, Hasan dan Husain naik. Kalau kita sebagai ayah gimana, Pak? Apalagi jadi imam, wah langsung anak itu disuruh apa? Turun. Nabi terus sujud dengan sujud yang lama. Ada sahabat yang sempat dongak melihat kok lama ini sujudnya, gak seperti apa biasanya. Ada apa? Hasan dan Husain sedang berada di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat-sahabat yang lain yang gak dongak, gak tahu apa yang terjadi. Sehingga selesai salat mereka tanya, kenapa wahai Rasul kok tadi sujudnya lama? Tidak seperti biasa. Apakah ada sesuatu? Mungkin wahyu sedang apa? Turun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada. Tadi itu ada Hasan dan Husain yang sedang naik
ke punggung saya ketika saya sedang salat. Dan saya biarkan mereka sampai mereka selesai dari apa? Permainannya. Sampai bosan sendiri baru apa? Pergi, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujud. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak. Bukan hanya cucu-cucunya saja, kepada orang lain pun yang masih kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat baik kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ketika melewati anak-anak, Nabi yang pertama kali salam kepada mereka. Lihat, sebagai pimpinan negara, panglima perang, mengucapkan apa? Salam kepada anak-anak. Kita kadang bukan presiden, bukan juga panglima, kalau lewatin anak-anak cuek atau enggak, Pak? Anak-anak ini kadang kita apa? Cuek, enggak peduli sama mereka. Juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu punya anak, punya adik ya, yang masih kecil, yang kurang dari 5 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat adiknya Anas bin Malik ini sedih, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai bentuk ketawadunannya, sebagai ya kepala negara, panglima perang, mengunjungi rumah pembantunya itu Anas bin Malik. Sampai di rumah Anas bin Malik, ternyata Nabi melihat adiknya Anas bin Malik ini sedang sedih. Kenapa sedih adiknya Anas bin Malik ini? Karena burungnya mati. Burung yang senantiasa dia suka bermain-main dengan burung tersebut apa? Mati. Maka Nabi menegurnya, ya Aba Umair, mada fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nugair? Nabi ingin supaya dia terhibur, ya. Lihat bagaimana ya kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Dan juga bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak adalah ketika beliau sedang salat dan ingin memanjangkan salatnya, kemudian terdengar ada bayi yang nangis, ada anak kecil yang nangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mempersingkat salatnya, sehingga para sahabat terheran-heran, kenapa ini tidak seperti biasanya? Biasanya apa? Panjang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sengaja saya pendekkan karena ada bayi yang nangis. Saya khawatir itu akan memberatkan ibu dari anak tersebut. Pasti ibunya gelisah kalau anaknya apa? Nangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mempercepat apa? Salatnya. Inilah akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak kecil yang bisa kita contoh, terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki anak. Kemudian juga kita bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita sebagai kepala negara. Lihat bagaimana tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan wanita yang kurang waras. Wanita ini kurang waras, kemudian memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dipanggil sama orang gila, Pak, lari atau enggak? Lari kita, ya. Jangan kan sebagai kepala negara, mungkin kita bukan siapa-siapa, dipanggil kita lari, didekati kita takut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Ummah Fulan, ijlisi fi ayyi nawahi sakati syikti ajlisu ilaihi. Wahai Fulan, ya, pilih tempat mana yang kamu inginkan, dari gang-gang mana yang kamu inginkan, jalan mana yang kamu inginkan, untuk saya bisa duduk bersama. Pilih, ya. Jadi tidak hanya ke rumah saya, ya. Kadang orang berat, yang nggak mau sungkan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh ya wanita ini yang pilih sendiri mau duduk di mana. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan apa keluh kesah daripada wanita tersebut. Inilah contoh ya untuk pemimpin negara atau kepala negara, bagaimana ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tawaduknya, ya, sekalipun orang yang kurang waras memanggil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami, ya. Ini bagi bapak-bapak yang memiliki istri, bisa kita meneladani ya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memanggil Aisyah itu bagaimana? Apa? Ya Humairah, ya. Wahai wanita yang pipinya ada kemerah-merahan. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya itu dengan Ya Aish, ya disingkat Ya Aish. Jadi kita tanya sama istri kita, kamu nih mau dipanggil apa Bun? Ya, mau dipanggil Bunda atau mau dipanggil apa? Mungkin istri kita punya panggilan nama beken yang dia suka dipanggil dengan panggilan tersebut. Dan kita gak usah malu untuk memanggil dengan panggilan ya tersebut kepada istri kita sebagai kasih sayang kita kepada dia. Kemudian di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya adalah beliau ketika minum, beliau menggunakan gelas bekas istrinya. Jadi bukan minta diambilkan gelas baru, ini bekas kamu kotor bau, ambilkan gelas baru. Tapi Nabi justru minum gelas dari gelas bekas istrinya. Kemudian dicari mana tadi bekas bibir, ya. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meletakkan bibirnya. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak ngobrol istrinya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur Nabi ngajak ngobrol dulu istrinya, gimana tadi seharian, ya bekerja bagaimana, ada apa yang terjadi. Tidak sebagaimana ya suami-suami yang lain pulang dari kerja sampai rumah kerja lagi, nah buka laptop lagi, lanjut kerja. Atau sampai rumah sebelum tidur pegang HP, ya. Istrinya melihat dari jauh, kok suami saya wajahnya bercahaya sekarang. Ternyata sedang pegang HP, ya. Kadang kita nggak ada momen-momen yang demikian karena memang kadang juga masing-masing sibuk. Istri pegang HP, suami juga pegang HP. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajak istrinya ngobrol. Kemudian yang berikutnya di antara akhlak Nabi kepada istrinya adalah beliau biasa mandi bersama, ya biasa mandi bersama. Ini gak usah kita rincikan banyak anak. Kemudian yang berikutnya adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mudah dalam membantu istrinya. Jadi membantu istrinya di antaranya adalah Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau naik ke atas onta, itu kan gak gampang. Apalagi Sofia disebutkan tubuhnya tidak terlalu tinggi, ya. Kita mau naik kuda saja itu agak susah, ya. Apalagi naik onta. Tapi onta itu dia bisa turun, ya dia bisa bisa turun. Tapi tetap agak susah untuk naik. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau persiapkan pahanya untuk diinjak oleh siapa? Oleh istrinya. Ya sebagian kita mungkin kalau kita kepala negara, apalagi panglima perang, mungkin ya membantu istri persiapkan kaki ini sangat berat. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau sekarang jarang istri kita naik onta, ya mungkin naik mobil, ya kita bukakan mungkin pintunya untuk dia. Ya bagaimana kita ya menghargai daripada istri kita. Kemudian yang berikutnya adalah ya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya adalah beliau ketika sedang ibadah iktikaf di masjid, istrinya datang, Sofia radhiyallahu anha datang ke masjid, ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajak ngobrol istrinya. Kadang kita sedang ibadah, istri datang, ngapain sih datang Bun? Lagi ibadah ini 10 hari doang loh, ya masa dicari-cari juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya datang, Nabi keluar ngajak ngobrol istrinya. Begitu istrinya mau pulang, diantar pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, ya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencandai istrinya. Di antaranya beliau lomba lari dengan
istrinya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika jalan bersama para sahabat disuruh duluan, jalan duluan. Kemudian Nabi sama Aisyah lomba lagi. Siapa yang menang untuk pertama kalinya? Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah masih muda dan Nabi sudah tua. Kemudian di kemudian hari ada kesempatan lagi, lomba lagi. Dan yang menang siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini kenapa kita jabarkan panjang, karena kasus perceraian itu sangat banyak sekali. Seandainya ini kita contoh dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya, maka insya Allah ya yang namanya perceraian itu tidak akan sebanyak yang bisa kita saksikan. Maka ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita contoh dari segala sisi. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai majikan. Ya, sebagai apa? Majikan. Jadi kalau kita punya pembantu, maka kita lihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantunya. Pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pelayan Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mempersaksikan sendiri bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Anas bin Malik mengatakan, khadimtun Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam asyara sinin. Aku menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Fama qala li ufin wala lima sanata. Nabi gak pernah berkata kepadaku ya, dan juga Nabi tidak pernah mengatakan kepadaku lima sanata, kenapa kamu lakukan ini, ya, atau kenapa kamu gak lakukan ini dan itu. Coba Nabi, ya kata Anas bin Malik, 10 tahun jadi pelayan Nabi, gak pernah Nabi tanya kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu gak lakukan apa itu. Kita kalau jadi majikan 1 hari aja melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, buat atau tidak Pak? Kadang kita melihat piring belum dicuci, panggil lagi pembantu, ini kok belum dicuci nih Bu? Ya. Padahal ibunya itu kan baru nyuci, baru selesai. Ya, cuma kadang anak kita baru selesai makan ditaruh, ya, jadi terlihat lagi ada piring apa? Kotor. Ya, kemudian ada lantai basah baru saja dipel. Mungkin anak kita main air, kita tanya ini kok nggak dipel? Ya, coba kita 1 hari saja melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah sangat berat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu selama 10 tahun. Kemudian jamaah yang dimakan oleh Allah, kita juga bisa melihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru. Diceritakan ketika sedang sholat, ini hadis dari Muawiyah, ya, Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Ketika beliau sedang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada yang bersin. Dan yang bersin pun mengucapkan Alhamdulillah. Maka Muawiyah yang sholat di sampingnya langsung mengatakan Yarhamkallah. Ya. Jadi kalau lagi sholat kita bersin ucapin Alhamdulillah boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya. Kalau kita yang bersin boleh ucapin apa? Alhamdulillah. Tapi yang dengar gak boleh apa? Jawab Yarhamkallah. Hanya saja kalau misalkan ada yang bersin ucapin Alhamdulillah, takutnya di samping apa? Refleks. Jadi apa? Mendoakan Yarhamkallah. Jadi ketika sedang sholat ada yang bersin, Muawiyah mendoakan Yarhamkallah. Ketika Muawiyah mendoakan tersebut, para sahabat yang lain nengok kepada Muawiyah, ya, kayak semacam mungkin dipelototi atau yang lain. Kemudian Muawiyah keheranan, ngapain kalian ngeliatin saya? Ibaratnya demikian. Akhirnya para sahabat pukul-pukul paha, isyarat supaya Muawiyah diam. Maka kemudian ketika selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi, ya,
Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi selesai sholat, tadi saya banyak ngobrol sholatnya, dibentak-bentak, ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku belum pernah melihat muallim, seorang pengajar sebelumnya dan setelahnya yang lebih baik dari pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syadamani. Demi Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membentakku, tidak memukulku dan tidak mencaci makiku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan kata Muawiyah, inna hadhihi shalah la yasduq fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya ini adalah salat yang tidak boleh ada ucapan apa? Manusia. Inna huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Yang namanya salat itu adalah tasbih, ya, takbir dan juga membaca Al-Quran. Itu teguran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita misalkan sebagai guru, ya, apalagi misalkan kita punya murid yang dia tidak tahu menahu, masih baru, kemudian melakukan kesalahan, maka jangan langsung kita bentak, kita marah-marahi, apalagi sampai kita keluarkan dari apa? Sekolah atau dari pondok. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lembutnya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah yang dimakan oleh Allah. Selanjutnya kita melihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat lembut sekalipun kepada musuhnya. Jadi meskipun kepada musuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku lemah lembut. Diceritakan ketika datang orang-orang Yahudi untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang Yahudi ini mengucapkan salam kepada Nabi, tapi dengan salam yang berbeda. Orang Yahudi ini mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya adalah cepat-cepat mati kau wahai Muhammad. Ya, cepat-cepat mati wahai Muhammad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjawab Waalaikum. Kamu juga mudah-mudahan cepat apa? Mati. Tapi Aisyah radhiyallahu anha yang ada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar salamnya orang Yahudi ini, maka Aisyah menjawab dengan jawaban yang lebih panjang daripada Nabi. Aisyah mengatakan, ya alaikumussalam wal la'nah wa ghadiballahu alaikum ya ikhwatal qiradati wal khanazir. Kata Aisyah, kamu juga mudah-mudahan cepat mati dan bagimu laknat, murka Allah kepadamu, wahai saudara kera dan babi. Apa yang diucapkan oleh Aisyah ini semua termaktub di dalam Al-Quran. Kalau orang Yahudi itu memang dilaknat, juga dimurkai, ya, ghairil maghdubi alaihim. Ya, ini maghdub ini siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi Aisyah sebenarnya benar. Ya, kamu terlaknat, kamu dimurkai, wahai saudara kera dan babi, karena nenek moyang mereka dahulu pernah apa? Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera-kera dan babi. Jadi apa yang diucapkan oleh Aisyah itu benar. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur istrinya, mengatakan, mahlan ya Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Mahlan ya Aisyah, pelan wahai Aisyah, santai wahai Aisyah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kelembutan dalam segala urusan. Kemudian Aisyah, ya, memberikan alasan kenapa beliau menjawab sampai sedemikian itu. Ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu? Apakah engkau tidak dengar apa yang mereka ucapkan itu wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, na'am, aku dengar dan aku sudah jawab dengan apa? Wa alaikum. Lihat bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada musuhnya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lembut bersama, ya, kepada mereka. Kemudian jamaah yang dimakan oleh Allah, kita juga bisa lihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya.
yaitu sifat lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin dalam masalah ibadah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang kalau beliau sedang sholat, terlebih sholat sendiri, ya sholat malam, beliau memanjangkan sholatnya. Kemudian kita lanjutkan sekarang. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa qinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Yang yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat atau mendapatkan laporan dari sahabatnya yang lain kalau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika menjadi imam bacaannya itu sangat panjang sehingga membuat ada hajat itu sampai keluar dari sholat jamaah bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Mu'adz bin Jabal dengan mengatakan, ya Mu'adz, afatan anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah? Kalau kamu sholat menjadi imam, maka bacalah apa? Sabbihisma rabbikal a'la, wasyamsi wadduhaha, wal laili idza yaghsha, ya. Fa innahu yusalli wara'akal kabir wa dha'iqatul hajat. Karena sesungguhnya orang yang sholat di belakang itu ada orang yang tua, ada orang yang lemah, dan juga ada orang-orang yang memiliki kebutuhan. Inilah kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin dalam masalah ibadah. Kemudian juga di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita ambil pelajaran, bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap musuhnya. Kalau tadi kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap musuhnya, kalau ini kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap musuhnya. Ini terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertolak dakwahnya di Mekah, membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Beliau berjalan dengan hati yang sedih. Tiba-tiba tidak sadar Nabi sudah sampai di kota Taif atau sampai di Qarn as-Sa'ali. Ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nyampe di tempat tersebut, beliau tidak mendapatkan sambutan yang baik. Beliau dilempari, diusir, sampai akhirnya datang malaikat penunggu gunung menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk gunung itu diangkat dan ditimpakan kepada mereka. Namun apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, jangan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku sangat berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini bagaimana akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada musuhnya. Tadi kepada musuhnya beliau berlaku lemah lembut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkasih sayang, artinya menyayangi musuhnya. Tidak udah mereka timpakan aja azab kepada mereka, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahan malaikat karena berharap nanti akan muncul dari mereka itu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita juga bisa lihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada binatang. Sebentar lagi hari raya Idul Adha, bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada binatang. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian hendak menyembelih maka perbaguslah sembelihan kalian. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Hendaknya kalian menajamkan pisau-pisau kalian untuk menyenangkan hewan sembelihan kalian. Ini bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada binatang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan,
mengatakan wasyatu in rahimtaha rahimakallah, kambing apabila engkau menyayanginya maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi. Kemudian di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sayang kepada benda mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada benda mati. Yaitu dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika berkhutbah itu beliau sandaran dengan batang kurma. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar oleh para sahabatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah tidak lagi bersandar dengan batang kurma. Maka ketika batang kurma itu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, batang kurma ini menangis. Bayangkan, batang kurma itu apa? Menangis. Kemudian dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya batang kurma itu pun diam, tenang diam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulam ahtadin lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya aku tidak peluk batang kurma ini, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Ya, jadi dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada benda mati. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mudah untuk memaafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika sedang berjalan, maka ditarik selendang beliau oleh Arab Badui, ya, ditarik langsung selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi noleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Dan orang Arab Badui ini langsung mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini bimalillahi alladzi 'indak." Serahkanlah harta Allah yang ada pada dirimu. Sudah nyakiti Nabi, minta lagi. Kita kalau ada orang mau utang sama kita, itu datangnya sambil gedor-gedor rumah. Ketika ketemu kita langsung ditendang. Habis itu utang dong 1 juta. Kita kasih atau enggak? Enggak bakalan kita kasih. Orang itu kalau mau utang dia datang lembut, ya, salam baik-baik, kemudian ngomong juga baik-baik, ya. Habis itu baru diutarakan keinginannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disikapi demikian sama orang Arab Badui. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, kemudian perintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan apa yang diinginkan oleh Arab Badui tersebut. Tapi Allah Ta'ala lagi yang bisa disampaikan, intinya kita belajar sirah itu supaya kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, karena beliau adalah teladan dari segala sisi, teladan untuk para guru, teladan untuk para dai, teladan untuk pemimpin negara, teladan untuk panglima perang, ya, teladan untuk para ayah, teladan juga untuk para suami, dan teladan untuk kita semua. Tapi demikian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.